Setiap jarak kurang lebih 5 meter, Henry memasang penanda berupa tali plastik berwarna orange yang ia ikat di rerumputan. Hingga pada akhirnya, langkah Henry terhenti karena tepat di depannya ada sebuah dinding batu menjulang tinggi yang tak terlihat ujungnya. Di saat Henry fokus jalan, tiba-tiba Henry dikejutkan dengan suara seseorang yang seolah-olah bisik-bisik di telinga. "Pergi." Bolak-balik. Dari dulu kopi Lombok emang the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan misisan horor. Oleh karena itu tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.265 mdpl atau meter di atas permukaan laut dan terletak di perbatasan Timur Tengah atau Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Secara administratif, Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan juga Kabupaten Magetan. Gunung Lawu ini memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargodumila. Serta Gunung Lawu mempunyai 5 jalur pendakian, yaitu Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Jogorogo, dan juga Singolangu. Nah, Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing ketiga puncaknya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Setiap orang atau pendaki yang hendak pergi ke Gunung Lawu harus memahami berbagai larangan yang tidak tertulis, baik bersifat perbuatan maupun juga perkataan. Dan bila pantangan-pantangan tersebut dilanggar, diyakini bakal bernasib naas. Keberadaan Candi Suku dan juga Candi Ceto adalah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan Kerajaan Majapahit. Sedangkan keberadaan Pasar Setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan para pendaki. Banyak pendaki yang pernah mendengar suara bising seperti berada di pasar. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Mas Henry ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu pada tahun 2002. Oh iya, Mas Henry juga punya YouTube, yaitu Henry Daily Vlog. Nih, jangan lupa subscribe ya. Pada pendakian kali ini, Mas Henry ditemani oleh satu rekannya yang bernama Kevin. Pada bulan November tahun 2002, saat itu curah hujan sedang tinggi-tingginya. Gak berbeda dengan cuaca di kaki Gunung Lawu pada saat itu.
Gerimis tipis disertai kabut, tentunya hawa sejuk sedikit menusuk, menyambut kedatangan Henry dan juga si Kevin. Pada saat itu, mata Henry celingak-celinguk dan mencoba berorientasi, merekam setiap sudut serta menandai di dalam ingatannya, seperti tempat atau benda yang Henry rasa cukup begitu khas. Begitulah cara Henry mengenali suatu tempat jika baru pertama kali Henry ini mengunjungi ke tempat yang baru dikunjungi. Muter-muter. Ini adalah pertama kalinya Henry mendaki ke Gunung Lawu. Dan jalur yang mereka pilih adalah jalur Cemoro Sewu. Hanya berbekal informasi dari beberapa orang yang sudah pernah mendaki ke Gunung Lawu, Henry nekat melakukan pendakian hanya berdua saja. Mendapatkan informasi mengenai jalur pendakian pada tahun 2002 gak semudah sekarang. Tapi berbekal pengalaman-pengalaman pada pendakian sebelumnya, serta ilmu dari pendidikan dasar di organisasi pencinta alam, Henry yakin dan percaya bahwa mereka pasti berhasil melakukan pendakian dan bisa kembali pulang dengan selamat. Singkat cerita, Henry mulai melangkahkan kakinya menuju sebuah bangunan yang berukuran sedang, tepat berada di depan gerbang pendakian. Henry percaya itu adalah pos pendaftaran, meskipun gak kelihatan seorang pun berada di depan pos tersebut. Usai Henry mengucapkan salam, terdengar seseorang menjawab salam dari dalam pos. Wajar saja, karena suhu di luar cukup dingin dan sampai menusuk ke dalam tulang. Kemudian, keluarlah seorang pria berperawakan sedang dan berambut gondrong. Tak butuh waktu yang lama, beliau memberikan penjelasan mengenai Gunung Lawu, seperti mengenai jalur pendakian, informasi pos per posnya, dan tak lupa juga segala pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh setiap pendaki. Kalian berdua saja? Iya mas, saya saranin jangan mendaki malam ini ya, besok aja. Iya kok mas, kami memang berniat mendaki besok kok. Malam ini kami mau menginap di sini ya mas. Tanpa dilarang pun, mereka memang gak berniat untuk mendaki di malam hari itu. Alasannya cukup sederhana, terlalu beresiko bagi Henry dan juga si Kevin yang baru pertama kali mendaki ke Gunung Lawu. Apalagi pendakian pada saat itu sedang sepi dari pendaki. Usai membereskan urusan registrasi, sekaligus udah merasa cukup mengenali informasi tentang pendakian, Henry pun berpamitan dengan penjaga pos. Kemudian, Henry mendirikan tenda di area hutan dekat gerbang pendakian. Pada malam itu, mereka lewati hanya dengan beristirahat di dalam tenda. Gak ada kejadian aneh selama mereka bermalam di pos pendakian. Mereka ini tidur sangat nyenyak. Dan hanya saja, Henry ini bermimpi bertemu dengan seseorang yang gak ia kenal. Dia hanya senyum, kemudian berubah menjadi burung jalak. Pagi yang cerah berhias kicau burung-burung liar, membangkitkan semangat Henry untuk segera memulai pendakian. Meski semalam sempat diguyur hujan dengan deras, tapi mereka tetap terlelap dengan nyaman dan aman. Usai sarapan, mereka membereskan seluruh perlengkapan pendakian dan mempacking dengan rapi di dalam ranselnya. Namun, sebagian barang yang mereka bawa sengaja nggak mereka masukin ke dalam ransel. Mereka ini menitipkan barang tersebut di pos pendakian. Karena kenapa sih? Karena mereka merasa gak akan menggunakan barang tersebut selama pendakian. Kalian berdua hati-hati ya. Sepertinya nanti gak akan ketemu dengan pendaki lain. Tapi kalau orang-orang yang mendaki untuk ritual, mungkin masih ada mas. Dan ingat, jangan langgar pantangan-pantangan yang ada di Gunung Lawu. Kemudian, Henry dan juga Kevin
mendengarkan dengan seksama setiap perkataan dari beliau. Mereka pasti selalu mengingatnya dan selalu berusaha untuk menjaga sopan santun, serta tidak melanggar pantangan-pantangan. Usai berdoa yang dipimpin oleh petugas pos perizinan, akhirnya Henry dan Kevin memulai pendakian. Cuaca pagi saat itu cukuplah cerah. Langkah demi langkah, mereka ayun dengan pasti. Secara umum, perjalanan pendakian mereka ini lancar, tanpa suatu rintangan yang berarti. Menjelang sore, sampailah mereka di pos 4. Dan ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan usai istirahat, tiba-tiba langit berubah menjadi pekat dan juga gelap. Perlahan namun pasti, awan kelabu menutup hamparan biru berhias putih. Ada sedikit rasa mengganjal dalam hati si Henry. Entah apa, Henry sendiri bingung untuk menjelaskannya. Setelah melewati tanjakan agak curam di pos 4, mereka sampai di jalan yang datar. Kemudian, sampailah mereka di depan mulut gua yang arahnya menjorok seperti masuk ke dalam jurang. Di sebuah batang pohon di depan mulut gua, tertancap sebuah penanda bertuliskan Jolo Tundo. Di sini, mereka berdua berhenti sejenak dan membuka selembar kertas yang diberikan oleh petugas pos perizinan. Ini mah gua Jolo Tundo. Jadi, bentar lagi nih kita sampai di pos 5, Vin. Ini guanya kayaknya serem ya, Mas ya? Serem gimana maksudmu? Tuh mas, banyak sesajen mas. Apalagi dalam tuh, banyak banget. Henry ini hanya tersenyum mendengar ucapan dari si Kevin. Tapi entah kenapa, tiba-tiba Henry merasa seperti ada dorongan untuk melihat ke dalam goa. Beberapa saat kemudian, Henry tetap memperhatikan susunan-susunan batu dan tumpukan sesajen yang memang tidak sedikit. Kemudian Henry ini kaget ketika muncul bayangan hitam melintas di dekat tumpukan sesajen tersebut. Bayangan itu bukan berbentuk manusia ataupun hewan, tapi seperti asap yang mengumpal dan bergerak dengan cepat. Sesekali bayangan itu berhenti di depan sesajen, lalu bergerak ke sana kemari hingga kembali berhenti. Tepat ketika bayangan itu berhenti yang terakhir kalinya, Henry merasa seperti ada mata yang ngeliatin ke arah Henry. Kemudian bayangan tersebut kembali bergerak sangat cepat dan menabrak badan Henry. Dah! Lalu hilang entah kemana. Henry ini benar-benar kaget hingga sempat mundur beberapa langkah mendekati ke bibir jurang. Ada apaan mas? Gak apa-apa Vin, aku kaget aja tadi, tiba-tiba ada angin. Kayaknya bentar lagi hujan nih. Iya sih mas, kayaknya mau hujan tuh. Terus gimana ini mas? Kita lanjut aja, target kita sampai di pos 5. Di sana kita orientasi dulu Vin. Dan kalau nggak aman, kita ngecamp aja. Siap mas. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Benar saja, ketika mereka sampai di pos 5, hujan pun turun dengan intensitas yang sangat besar. Tak perlu banyak pertimbangan, mereka langsung mencari lapak untuk mendirikan tenda. Tak butuh waktu yang lama, tenda pun sudah berdiri. Gak lupa juga, mereka pasang seluruh pasak dan mengencangkan semua tali tenda. Parit yang mengelilingi tenda juga sudah selesai mereka buat. Sepertinya malam ini akan terjadi badai. Singkat cerita, malam pun tiba. Cuaca di luar tenda masih hujan disertai angin kencang. Dan beberapa kali terdengar suara petir bergemuruh. Cukup menakutkan bagi sebagian pendaki. Tapi bagi mereka berdua, ini merupakan bagian dari nyanyian alam yang harus bisa kita nikmati. Jika
memutuskan untuk menggeluti hobi berpetualang di alam bebas. Untuk membunuh waktu supaya tidak diserang rasa bosan, mereka pun mengobrol tentang apapun itu, sambil ditemani dengan kopi panas dan beberapa batang rokok di dalam tenda. Pintu tenda mereka buka lebar-lebar, tetapi pintu vestibul tertutup rapat, sehingga sirkulasi udara di dalam tenda tetap terjaga dan tetap aman dari hujan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki di luar tenda. Suara langkah kaki tersebut seperti khasnya langkah pendaki. Terdengar mantap seperti sedang membawa beban. Suara yang awalnya terdengar dari kejauhan, lama-lama semakin mendekat. Hingga tiba-tiba suara langkah kaki tersebut gak kedengaran lagi. Seolah-olah orang itu berhenti tepat di depan tenda. Namun anehnya, Henry gak sama sekali ngelihat cahaya senter dari luar. Dan suara tersebut terdengar hanya satu orang saja. Jika memang dia pendaki, berarti dia sangat hebat. Karena kenapa sih? Karena berani mendaki sendirian di malam hari. Dan ditambah lagi kondisi hujan badai tanpa menggunakan penerangan senter. Saat itu Henry teriak dalam tenda, "Mas, Mbak, mau naik ke puncak kah? Sendirian aja nih." Namun gak ada jawaban apapun dari luar tenda. Karena rasa penasaran, Henry pun keluar tenda. Takutnya dia emang pendaki seorang diri dan terjadi sesuatu. Karena hujan dan dingin rawan kena hipotermia. Apalagi kalau badannya ini basah. Sedangkan si Kevin menyiapkan sleeping bag, jaket, dan masak air buat jaga-jaga. Akhirnya Henry segera keluar tenda dengan bantuan penerangan cahaya senter. Saat itu Henry menyisir sekitaran tenda dan mencari seseorang yang tadi datang. Tapi hingga radius beberapa meter dan mengarahkan cahaya senter ke beberapa sudut, Henry tetap tidak menemukan siapapun. Jarak pandang saat itu masih cukup baik, meskipun hujan masih sangat deras. Di sini Henry ini merasa aneh, karena seharusnya dia berada di sekitaran tenda. Dan jika dia ini pergi, seharusnya terdengar suara langkah kaki menjauh. Dan ditambah lagi kondisi tanah dan rerumputan gak terlihat bekas jejak orang, selain jejak Henry dan Kevin yang telah hampir pupus tersapu air hujan. Widih, puitis. Karena merasa janggal, Henry pun bergegas kembali ke dalam tenda dengan membawa rasa penasaran yang semakin menggebu-gebu. "Gimana Mas Hen?" "Gak ada siapa-siapa, Vin." "Lah, terus tadi yang jalan depan tenda itu siapa Mas?" "Gak tahu, Vin. Udah, gak perlu pikirin. Kalau emang itu manusia, besok coba kita cari lagi di sekitaran tenda. Tapi kalau bukan manusia, mungkin dia sekedar ingin menyapa kita, Vin." Akhirnya mereka berdua melanjutkan aktivitasnya kembali, sambil membuat rencana kecil-kecilan kegiatan besok nanti. Tentunya ditemani secangkir kopi dan juga rokok sebagai pelengkap. Ketika lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba tenda mereka ini bergoyang cukup keras, seolah-olah dihantam sesuatu dari arah luar. Saat itu Henry langsung mencabut frame ranselnya, dan berupa batang aluminium berbentuk yang sangat pipih. Hal ini bertujuan untuk sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Yang Henry takutkan adalah gangguan binatang liar seperti babi hutan. Kemudian
Henry menyuruh Kevin tetap di dalam tenda dan siaga dengan senjata yang sama dengan si Henry. Dan sedangkan si Henry kembali bergerak keluar tenda untuk memeriksa area sekitar. Sesampainya di luar, Henry kembali heran karena Henry sama sekali nggak menemukan bekas jejak manusia maupun binatang. Belum puas memeriksa, Henry pun bergerak mengitari tenda dan memperluas area pengamatannya. Dan benar saja, kondisi masih tetap sama, yaitu tidak terlihat adanya bekas jejak dari manusia ataupun binatang. Dan Henry ini sangat yakin kalau ini adalah gangguan dari penghuni gunung. Baru aja Henry memikirkan itu, tiba-tiba datang kabut tebal menuju ke arah Henry. Hanya beberapa detik saja, kabut itu telah menyelimuti setiap sisi Gunung Lawu. Dan jarak pandang si Henry kini menjadi sangat terbatas. Mungkin hanya 2-3 meter saja. Saat itu, Henry bergegas kembali masuk ke dalam tenda sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika Henry berjalan ke tenda, Henry merasakan banyak kehadiran dari mereka di sekitarnya. Meski gak ada interaksi secara langsung, tapi Henry merasakan bahwa mereka semua sedang ngeliatin ke arah si Henry. Meski Henry tetap fokus ngeliat ke arah jalur menuju tenda, tapi dari mata ekornya, Henry ngeliat bayangan samar-samar yang Henry yakini adalah bentuk eksistensi dari makhluk-makhluk halus. Seketika, Henry melantunkan zikir dari mulutnya untuk melawan energi negatif yang kini telah Henry rasa semakin kuat. Sesampainya di tenda, Henry ini kaget ketika ngelihat Kevin lagi ngeringkuk berselimut sleeping bag dengan wajah yang sangat ketakutan. Kevin ini gemeteran dengan mata yang terpejam. "Kenapa, Vin? Vin, kenapa, Vin?" "Ngeri, Mas. Tadi kain tenda itu seperti ada dipukul-pukul dari luar, Mas. Dan aku lihat bayangan tangan orang lagi megang tenda." "Udah, kamu tenang dulu. Berdoa menurut keinginan kamu. Kalau bisa, usahakan tidur aja." Dengan sekejap saja, Kevin ini langsung tertidur pulas. Dan sedangkan si Henry sangat sulit untuk bisa tidur. Di sini, Henry ngeliat jam tangannya. Ternyata, udah hampir tengah malam. Selang beberapa menit, hujan semakin deras dan angin juga semakin kencang. Hingga akhirnya frame tenda mereka hampir patah. Saat itu, Henry ngeliat seperti apa yang dilihat oleh Kevin beberapa waktu lalu, yaitu kain tendanya seolah-olah dipukul dari luar. Di sini, Henry sempat ngeliat beberapa kali bayangan telapak tangan yang menyentuh kain tenda mereka. Tak heran, rasa takut kini mulai menyelimuti. Henry pun terus berdoa dan juga berzikir. Untuk apa sih? Untuk meminta perlindungan dari Tuhan dan dijauhkan dari godaan setan dan juga jin kafir. Henry ini terus-terusan berzikir, berharap gangguan ini segera berhenti. Hingga tiba-tiba terdengar suara dentuman seperti ada benda yang sangat besar jatuh ke tanah. Dan diikuti suara geraman seperti harimau. Anehnya, Kevin ini masih tetap tertidur pulas. Seolah-olah gak merasakan atau mendengar sesuatu. Hingga akhirnya suara geraman itu berganti dengan suara-suara lain. Seperti ada orang yang lagi ngobrol. Hanya saja Henry gak ngerti tentang bahasa yang mereka gunakan. Berselang beberapa menit,
nada orang yang lagi ngobrol di luar tenda itu berubah jadi dengan nada yang sangat tinggi. Seolah-olah seperti lagi debat dan juga saling mengancam. Semakin lama Henry dengar, suara tersebut semakin lirih dan hingga akhirnya hilang begitu saja. Berbarengan dengan hilangnya suara-suara tersebut, hujan pun mulai meredah, serta angin juga berhembus semakin pelan. Cuaca pun berangsur-angsur menjadi membaik, meski rintik hujan masih tetap turun membasahi bumi. Widih, puitis banget. Begitu pula dengan Henry yang merasakan semakin tenang, tak lagi diliputi dengan rasa takut yang berlebih. Perlahan-lahan Henry pun tertidur pulas. Singkat cerita, pagi tiba. Cuaca sudah tak lagi hujan, tapi kabut tebal masih menyelimuti di setiap sisi Gunung Lawu. Tak terlihat matahari terbit di ufuk timur, sehingga membuat suhu udara tetap dingin seperti hari sebelumnya. Saat itu, Henry dan Kevin bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu yang dinamakan dengan Puncak Hargodomila. Kemudian, mereka berdua membereskan seluruh peralatan dan mempacking ke dalam ranselnya masing-masing. Di antara mereka berdua, gak ada pembahasan mengenai kejadian semalam. Seolah-olah mengerti bahwa hal tersebut belum waktunya untuk dibicarakan. Setelah semuanya sudah siap, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah puncak. Lewat mana nih mas? Gak tahu Vin, peta pendakian kayaknya hilang deh. Terakhir aku ingat itu, aku simpen di kantong celana. Tapi pas aku cari itu udah gak ada Vin. Di sini Henry mencoba mengamati area sekitar untuk mencari jalur pendakian. Tapi kabut yang sangat tebal benar-benar mengacaukan kemampuan orientasi si Henry. Wajar saja, karena jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Depan situ sepertinya jurang, Vin. Karena arahnya tuh menurun dan gak kelihatan kalau ada jalan. Lagian juga ketutup kabut, Vin. Terlalu beresiko kalau aku ngamati lebih jauh. Sepertinya kita harus ambil kiri ke arah tanjakan sana tuh. Kayaknya itu ada jalan deh. Dari sinilah kesalahan fatal terjadi. Biasanya Henry memilih nggak melakukan pergerakan ketika kondisi tidak aman. Namun pada saat itu ia memilih nekat melanjutkan perjalanan. Padahal pendakian kali ini merupakan pendakian pertamanya ke Gunung Lawu. Sebenarnya Henry ini ada rasa ragu, tapi entah dorongan dari mana, seolah-olah untuk segera melanjutkan perjalanan. Ya mungkin itu ego Henry sendiri yang berambisi ingin segera sampai puncak. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Saat itu Henry mulai bergerak menuju jalur yang dianggap jalur pendakian itu. Sementara si Kevin ngikutin Henry dari arah belakang. Henry memang nyuruh Kevin untuk sedekat mungkin. Jangan sampai tertinggal terlalu jauh, apalagi sampai tidak terlihat. Karena sangat berbahaya. Sesekali Henry ngajak Kevin untuk ngobrol. Biar apa sih? Biar mengetahui bahwa Kevin masih berada di belakangnya. Beberapa waktu berjalan, jalur yang dilalui oleh Henry menjadi semakin terbuka. Gak ada pepohonan besar di sekitarnya. Hanya rerumputan dan juga pohon catigi serta kontur tanah yang terlihat datar. Sepertinya ini area padang rumput atau padang sabana. Kabut yang masih tebal menghalangi pandangannya Henry, sehingga ia nggak bisa melihat kondisi medan hingga jarak yang lebih jauh. Semakin lama berjalan, jalan setapak yang sejak tadi dilalui
semakin menghilang. Hanya tersisa hamparan rumput yang berukuran pendek. Menyadari terjadi kejanggalan, Henry pun berhenti. Tek! Ia harus menenangkan diri dulu sebelum mengambil keputusan. Kalau melanjutkan perjalanan atau berhenti menunggu kondisi membaik. Seperti dalam prinsip teknik hidup di alam bebas. Jika kita menyadari bahwa kita sedang tersesat, maka harus menerapkan prinsip stop, yaitu sit, think, observe, dan juga plan. Sit ini untuk berhenti, untuk menenangkan diri terlebih dahulu, terutama mengendalikan pikiran supaya tidak panik dan melakukan kesalahan yang lebih fatal. Think untuk berpikir, mengingat setiap detail perjalanan hingga bisa terjadi kesalahan yang menyebabkan tersesat. Kemudian observe untuk observasi dan analisa, seperti observasi lokasi, peralatan, perbekalan, kesehatan, kondisi fisik, dan juga lain-lain. Terus plan untuk merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan analisa tadi. Kita balik lagi ke dalam ceritanya. Saat berhenti itu, Henry ngomong ke Kevin, "Sepertinya kita tersesat, Vin. Jalur ini aneh, bukan tipikal jalur pendakian pada umumnya." "Terus gimana, Mas? Kita berhenti di sini dulu, nunggu kabut itu hilang, atau lanjut cari jalan keluar, Mas?" "Kita nggak tahu sampai kapan kabut ini bakal hilang, Vin. Kita juga belum tahu resikonya kalau kita tetap di sini. Ini areanya terlalu terbuka, Vin. Sangat berbahaya kalau ada binatang liar, atau kalau cuaca memburuk dan terjadi badai seperti semalam. Kamu tunggu di sini sebentar, Vin ya. Jangan kemana-mana. Aku mau coba lihat sekeliling. Siapa tahu ada jalan tembusan. Aku bikin tanda ini pakai tali, Vin, yang aku ikat di rumput biar bisa balik lagi." "Siap, Mas. Hati-hati ya, Mas." Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Artinya, sudah sekitar 2 jam Henry dan Kevin tersesat. Saat itu, Henry mulai melangkah mengikuti instingnya. Karena orientasi medan sudah mustahil dilakukan dalam kondisi kabut seperti ini. Maka, insting adalah satu-satunya pemandu yang kini ia miliki. Setiap jarak kurang lebih 5 meter, Henry memasang penanda berupa tali plastik berwarna orange yang ia ikat di rerumputan. Harap dimaklumi, Henry harus meninggalkan sampah, mengingat dalam kondisi darurat. Henry terus menyusuri padang rumput yang sekilas tiap tempat ini terlihat sama. Sulit membedakan antara lokasi yang sudah pernah Henry lalui dengan lokasi yang baru Henry datangi. Satu-satunya pembeda yang mudah ia kenali adalah potongan tali berwarna orange yang ia ikatkan di rerumputan. Beberapa kali Henry juga menemui adanya sesajen yang diletakkan begitu saja di sepanjang perjalanan. Seketika Henry ini merinding bukan main. Artinya, tempat ini banyak digunakan untuk ritual atau nyepi oleh orang dengan tujuan tertentu. Henry masih terus berjalan hingga pada akhirnya langkah Henry terhenti karena tepat di depannya ada sebuah dinding batu menjulang tinggi yang tak terlihat ujungnya. Saat itu Henry berpikir bahwa sepertinya sia-sia jika mencari jalan keluar sekarang. Lebih baik nunggu hingga kabut hilang, sehingga Henry bisa berorientasi dengan baik. Lokasi di pinggir dinding batu itu juga cukup baik untuk dijadikan tempat camp. Masih ada perlindungan dari dinding, dari sapuan angin, maupun sambaran petir jika nantinya cuaca memburuk. Lagi pula, persediaan logistik mereka ini masih cukup untuk bertahan hidup selama 3 hari.
Di sini, Henry kembali lagi ke lokasi Kevin nunggu dan mengajaknya ke lokasi tersebut. Henry kembali berjalan mengikuti tanda yang tadi dibuat. Henry juga sempat melihat jam tangannya. Ternyata, waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Berarti, sudah 1 jam Henry menyusuri lokasi tersebut untuk mencari jalan keluar. Cukup lama Henry berjalan mengikuti tanda yang ia buat. Berarti, Henry sudah semakin dekat dengan lokasi si Kevin. Konsentrasi si Henry ini terus ia jaga untuk mengikuti tanda yang ia buat tadi. Selama Henry nggak kehilangan tanda, Henry juga nggak mau kehilangan si Kevin. Di saat Henry fokus jalan, tiba-tiba Henry dikejutkan dengan suara seseorang yang seolah-olah bisik-bisik di telinga. Seketika, Henry langsung mencari sumber suara tersebut. Tapi, gak ada seorang pun di sekitarnya. Di sini, Henry beranggapan kalau itu hanya halusinasi saja. Akhirnya, Henry melanjutkan perjalanan menuju lokasi Kevin tadi. Kali ini, langkah kaki Henry sedikit dipercepat supaya bisa segera sampai di lokasi si Kevin. Dari kejauhan, samar-samar terlihat ada sesuatu yang bergerak dan saat itu Henry berhenti dan juga bersiaga. Yang Henry takutkan adalah binatang liar hendak menyerangnya. Semakin mendekat, semakin terlihat jelas bentuk dari sesuatu yang bergerak tadi. Apakah itu manusia? Ya, itu bentuk tubuh manusia yang sedang bergerak menuju ke arah si Henry. Semakin lama, semakin jelas sosok itu terlihat. Yang ternyata itu adalah Kevin lagi lari mengikuti tanda yang dibuat si Henry. Saat itu, Henry mengamati terlebih dahulu. Apakah itu benar Kevin atau makhluk gaib yang menyerupai si Kevin? Setelah Henry yakin kalau itu beneran Kevin, Henry ini baru ngomong. Duduk dulu Vin, duduk sini duduk. Atur nafas, tenang dulu. Ini diminum Vin, diminum. Kamu kenapa sih Vin? Kok sampai lari-larian begitu? Kan udah aku bilang, kamu diem aja di tempat tadi. Bahaya Vin, bahaya. Tadi gak lama pas Mas Henry itu pergi, aku masih duduk sambil ngerokok mas. Tiba-tiba aku dengar suara langkah kaki orang di daerah belakang mas. Awalnya cuma 1 orang, tapi lama-kelamaan mas, jadi kayak banyak gitu mas. Aku coba ngeliat ke belakang, ternyata itu gak ada orang mas. Dan gak lama setelah itu mas, aku nyium bau-bauan aneh. Sebenarnya ini aku ini takut mas, tapi aku juga penasaran. Akhirnya tuh mas, aku nengok ke belakang mas. Ternyata mas, ada orang berdiri yang ngeliatin cuma kakinya aja mas. Badan dan juga kepalanya ketutupan oleh kabut. Tinggi banget mas, bener-bener tinggi mas. Dan gak lama mas, muncul lagi orang lain. Tapi kecil-kecil dan paling tingginya sepinggang aku mas. Ya sekitar 5 atau 6 orang lah. Dan mukanya itu serem banget. Matanya nyala dan ada tanduknya mas. Saat itulah aku lari mas. Untung aja Mas Henry bikin tanda. Gak tahu mas, mereka masih ngikutin atau enggak. Mendengar ucapan dari Kevin, Henry ini seketika bingung. Bukan bingung dengan apa yang diceritakannya, tapi bingung harus berbuat apa. Kondisi mereka saat ini lagi tersesat. Ditambah lagi cuaca yang makin berkabut tebal, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mencari jalan keluar. Dan satu lagi, adanya gangguan gaib dari penghuni gunung.
Bertahan atau bergerak, mencari jalan keluar, sama-sama beresiko.